Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita akan membaca satu buku yang baru yang akan mendampingi kita dalam kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Hasanah. Dan insyaallah kitab yang akan mendampingi kita judulnya adalah Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Sebuah buku yang membahas tentang tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala. Dan pada bagian pertama dari buku ini, penulis akan membahas tentang al-ikhlasu wa mutaba'atu sunnah. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW, syartani liqabulil amal, yang merupakan syarat diterimanya amal. Kita langsung membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Sebelum bab ini, beliau menyebutkan muqaddimah yang cukup panjang, namun kita langsung lewati muqaddimah itu dan kita langsung membaca di poin pertama dari apa yang disampaikan oleh penulis. Qala Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dalil ini menunjukkan bahwasanya, atau ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kematian itu makhluk sebagaimana kehidupan juga makhluk. Kematian itu makhluk sebagaimana kehidupan juga makhluk. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Dialah zat yang menciptakan. Khalaqa artinya menciptakan. Al mauta kematian. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kematian, al-mautu, adalah syai'un mawjud, sesuatu yang sifatnya konkret, yang ada. Sesuatu yang sifatnya ada, syai'un wujudiyun, mawjudun, karena dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahlus sunnah, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa jumhur ahlus sunnah mereka meyakini kematian itu makhluk. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kematian itu makhluk adalah sabda Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi ahlul jannati wan nar, penduduk surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian dalam bentuk kabsh, dalam bentuk kambing. Di sini disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Kematian didatangkan dalam bentuk seperti kambing. Fayunadi munadin, kemudian ada yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun, kemudian mereka melongo, mengarahkan pandangannya ke arah panggilan. Wayandurun, dan mereka melihat. Fayaqul, kemudian orang yang membawa kambing tadi bertanya, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian ini apa? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, na'am, hadzal maut. Betul, kami tahu itu adalah kematian.
Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semua mereka telah melihat kematian itu. Tsumma yunadi, kemudian dia memanggil ke arah penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun, kemudian mereka mengarahkan pandangannya ke arah panggilan. Wa yanzurun, dan mereka melihat ke arah panggilan. Fayaqulu, kemudian mereka ditanya, tahukah kalian ini apa? Mereka menjawab, kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semuanya tahu kalau itu adalah kematian. Fayudhbah, kemudian kematian tadi disembelih. Di sini ada kalimat fayudhbahu, kematian tadi disembelih. Sehingga kematian bisa diwujudkan oleh Allah. Sehingga kematian adalah syai'un wujudiyun, sesuatu yang sifatnya konkret, ada, karena dia ciptaan Allah, dan sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kematian bisa disembelih. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat tadi mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak akan mati selamanya. Wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kalian kekal dan tidak akan mati selamanya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka, yaumal hasrah, hari penyesalan. Semua orang merasa menyesal. Idz qudiyal amru, ketika ketetapan sudah diputuskan. Wa hum fi ghaflatin, sementara mereka dalam kondisi lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Wa haula'i fi ghaflatin minad dunya, mereka dalam kelalaian dunia. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Baik. Sehingga ketika Allah sebut kematian itu khalaqa, diciptakan, khalaqa al-mauta, kematian diciptakan, menunjukkan bahwasanya kematian itu syai'un wujudiyun, atau sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Baik. Selanjutnya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengurutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Pertanyaannya, mana yang lebih duluan terjadi, kematian ataukah kehidupan? Urutan ini menunjukkan bahwasanya kematian lebih dulu terjadi. Lebih dulu terjadi. Sehingga manusia mengalami kematian, kemudian dia dihidupkan oleh Allah. Kematian 2 kali. Lalu kehidupan juga 2 kali. Kematian terjadi 2 kali, sebagaimana kehidupan juga terjadi 2 kali. Sebagaimana perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an ketika penduduk neraka menyampaikan, amattana thnataini wa ahyaitana thnataini, di surat Ghafir ayat yang ke-11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau wafatkan kami, Engkau matikan kami 2 kali, dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Fal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan untuk bisa keluar dari neraka? Apakah ada jalan untuk bisa keluar dari neraka? Jawabannya tidak ada. Baik. Sehingga Allah jadikan kematian itu 2 kali dan kehidupan itu 2 kali. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika penduduk neraka tadi mengatakan kematian dan kehidupan, mereka menyebut kematian terlebih dahulu. Amattana thnataini, kami Engkau wafatkan 2 kali, wa ahyaitana thnataini, dan kami Engkau hidupkan 2 kali. Sehingga kematian 2 kali, kehidupan juga 2 kali. Kematian 2 kali, kehidupan 2 kali, duluan kematian. Dalil yang lain
adalah perkataan yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan tentang siapakah Allah, di antara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah zat yang mematikan aku, tsumma yuhyin, kemudian dia yang akan menghidupkanku. Sehingga kematian duluan sebelum kehidupan. Maka manusia mengalami 4 fase: mati, hidup, mati lagi, lalu hidup untuk selamanya. Nah, sekarang kita baru menjalani kehidupan yang pertama. Sebelum kita lahir di muka bumi, maka status kita disebut sebagai makhluk mati. Lalu setelah itu kita lahir di muka bumi ini, kemudian nanti kita akan mati, lalu kita akan dihidupkan kembali untuk selamanya. Urutannya mati, hidup, mati, kemudian hidup untuk selamanya. Selanjutnya, qala Al-Fudail bin Iyad, kata Al-Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling sesuai sunnah. Qalu, maka ada yang bertanya, wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan amal yang paling ikhlas dan yang paling sesuai sunnah? Faqala, kata beliau, innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, apabila dilakukan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, tapi tidak sesuai dengan panduan. Sawab artinya benar. Amal yang ikhlas tapi tidak benar, lam yuqbal, tidak diterima. Wa in kana sawaban, wa idza kana sawaban, dan jika amal itu benar sesuai panduan, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai ikhlas dan benar. Wal khalis ay yakuna lillah, makna ikhlas adalah ketika amal itu hanya untuk Allah. Was sawabu ay yakuna ala sunnah, sementara amal yang sawab adalah ala sunnah, yang sesuai sunnah. Baik. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, kemudian Fudail bin Iyad membaca firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan saliha, siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Rabb-nya, maka kerjakanlah amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi baik, maka dia harus beramal soleh dan jangan berbuat syirik. Beramal soleh artinya amal sesuai panduan, mutaba'ah. Tidak berbuat syirik dalam beribadah artinya ikhlas ketika beribadah. Baik. Kembali kepada ayat yang tadi kita sebutkan di surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di sini Allah sebutkan tujuannya. Tujuannya adalah untuk menguji para hamba siapa yang paling baik amalnya. Untuk menguji para hamba, siapakah di antara para hamba yang paling baik amalnya. Taib, kita fokus di bagian ini. Ketika Allah menyebutkan penciptaan kematian dan kehidupan. Penciptaan kematian dan kehidupan itu artinya apa, Pak? Ya, Allah ciptakan kehidupan itu sendiri.
karena adanya kematian sebab ada kehidupan. Sehingga Allah ciptakan kehidupan ini ada tujuan. Tujuannya adalah untuk menguji. Sehingga Allah ciptakan kita itu ada tujuan. Baik, dari sinilah Anda bisa mengenali tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan kehidupan. Yang pertama, agar hamba beribadah hanya kepada Allah. Agar hamba beribadah hanya kepada Allah. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Az-Zariyat. Insyaallah Anda sudah sering mendengar ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ada di Quran surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain agar mereka beribadah hanya kepadaku. Baik. Sehingga kita mengetahui bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah agar sang hamba mau menjalankan ibadah kepada Allah. Dan inti dari ibadah adalah taat perintah plus jauhi larangan. Inilah inti dari ibadah. Yang kedua, tujuan penciptaan kehidupan adalah agar mereka beramal sebaik mungkin. Agar mereka beramal sebaik mungkin. Yang disebut oleh Al-Quran dengan ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar mereka beramal sebaik mungkin. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hamba untuk beramal agar mereka bisa menjadi manusia yang amalnya terbaik. Nah, amal sebaik mungkin ini adalah amal yang sesuai panduan. Amal yang sesuai panduan. Bahasa lainnya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari dua dalil ini, dan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ ada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Baik, nomor 1, ini perwujudan la ilaha illallah. Nomor 1 ini perwujudan la ilaha illallah. Nomor 2, ini perwujudan syahadat Muhammad Rasulullah. Sehingga dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, itu disebutkan di dua ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, untuk mewujudkan la ilaha illallah dan mewujudkan Muhammad, persaksian Muhammad Rasulullah. Baik. Kita lanjutkan.
Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa man ahsanu dina, siapakah yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhah, dibandingkan orang yang memasrahkan wajahnya lillahi, untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Memasrahkan wajahnya untuk Allah artinya dia mau beribadah hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan itulah la ilaha illallah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, maksudnya adalah dia mengikuti Rasulullah SAW. Fa islamul wajhi, pasrah wajah, maksudnya adalah islamul qasdi, ketulusan tujuan, keselamatan tujuan, dan amal hanya untuk Allah. Wal ihsanu fihi, dan berbuat ihsan dalam beramal, artinya mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, mengikuti Rasul dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu haba'an manthura, sebagai haba'an, debu yang bertebangan, sehingga tidak bisa diambil oleh pemiliknya. Wahiyal a'malul lati kanat ala ghairi sunnah au urida biha ghaira wajhillah. Ini adalah amal yang tidak sesuai sunnah, atau amal yang tujuannya bukan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama mengatakan, ma min fi'latin wa in saghurat illa yunsharu laha diwanan. Amal apapun walaupun kecil, maka akan diberi kepadanya 2 catatan. 5 wa kaifa. Catatan yang pertama adalah 5, kenapa kau kerjakan itu? Untuk apa kau lakukan itu? Yang kedua adalah wa kaifa, bagaimana kau lakukan itu? Setiap orang beramal nanti dia akan ditanya oleh Allah, kenapa kau kerjakan itu dan bagaimana kau kerjakan itu. Ai lima fa'alta kadza, maksudnya adalah kenapa kau lakukan perbuatan itu. Wa kaifa fa'alta hadza, dan untuk apa dan bagaimana kau kerjakan itu. Fal awwalu su'alun an illatil fi'li, yang pertama adalah pertanyaan tentang latar belakang amal, motivasi, dorongan, apakah huwa haddun ajil min khuzuzil amil wa gharduhu min aghradid dunya, apakah dia ingin mendapatkan balasan yang disegerakan, seperti punya tujuan-tujuan dunia, fi mahabbatil madhi, misalnya dia ingin dipuji manusia atau takut dicela oleh manusia, au istijlabu mahbubin ajil, atau ingin mendapatkan orang yang dia cintai, au daf'i makruhin ajil, atau karena menghindari sesuatu yang tidak dia sukai di dunia. Amil ba'ithu 'alal fi'li al-qiyamu bihaqqil ubudiyah, ataukah motivasi itu adalah karena dia ingin menerapkan penghambaan kepada Allah, ingin mencari kedekatan dan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, dan mencari wasilah untuk semakin dekat dengan Allah. Sehingga pertanyaan yang pertama, kenapa kau lakukan itu? Ini berkaitan dengan latar belakang dan motivasi. Wa mahallu hadzal su'al, dan tujuan dari pertanyaan ini adalah annahu hal kana 'alaika an taf'ala hadzal fi'la limaulaka am fa'altahu lihadzika wa hawaka. Apakah kau lakukan perbuatan ini untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ataukah kau lakukan ini untuk kepentingan pribadimu? Sehingga dari pertanyaan ini maka manusia bisa mengukur, wahai hamba, kau kerjakan amal ini untuk Tuhanmu, untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ataukah untuk pribadimu dan hawa nafsumu? Wathani, sedangkan pertanyaan yang kedua, kaifa,
bagaimana kau beramal, adalah pertanyaan tentang sejauh mana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia beribadah kepadanya. Maksudnya adalah, apakah amal yang engkau lakukan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan untukmu melalui lisan Rasulku, ataukah amalan yang tidak pernah aku syariatkan, walam ardahu, dan tidak pernah aku ridhai. Sehingga yang pertama pertanyaan tentang ikhlas, dan yang kedua pertanyaan tentang sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil mutaba'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali dengan dua syarat ini. Untuk Allah dan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatariqut takhallusu minas su'alil awal. Maka satu-satunya jalan untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama adalah bitajridil ikhlas, memurnikan ikhlas. Dia lakukan itu murni untuk Allah. Wa tariqut takhallusi minas su'alis tsani, sedangkan satu-satunya jalan untuk bisa selamat dari pertanyaan yang kedua adalah tahqiqul mutaba'ah. Tahqiqul mutaba'ah, mewujudkan, merealisasikan bentuk mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan serius. Maka seorang hamba akan bisa beramal dengan baik apabila dua hal ini dilakukan. Baik. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya penulis akan lebih fokus membahas tentang al-ikhlas. Tentang ikhlas. Definisi ikhlas. Ada beberapa versi definisi yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada yang mengatakan ikhlas adalah tajridu qasdi taqarrub ilallahi ta'ala, memurnikan tujuan ibadah kepada Allah, an jami'is syawaib, dari semua kotoran. Memurnikan tujuan ibadah kepada Allah dari semua kotoran. Sehingga saya beribadah kepada ini tujuannya satu, ini saja, dan dia murnikan dari kotoran-kotoran yang lain. Artinya tidak ada tujuan-tujuan yang menodai dari tujuan itu. Waqilah, dan ada yang mengatakan huwa ifradullahi bil qasdi fit ta'at, memurnikan Allah ketika orang beribadah, memurnikan Allah sebagai tujuan ketika orang beribadah. Waqilah, dan ada yang berpendapat huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Yang dimaksud ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dan fokus kepada pandangan Khalik. Sehingga perhatian dia hanya yang penting Khalik ridho. Aku gak peduli dengan makhluk. Ini menurut pendapat yang ketiga. Namun dari semua definisi ini muaranya sama. Intinya adalah seorang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin murni makin bagus. Baik, maka disebut ikhlas dari kata al-khullas karena amal itu murni untuk Allah. Jadi al-ikhlas secara makna bahasa khalis, dari kata khalis yang artinya murni. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang susu murni. Labanan khalisan, Allah sebut sebagai susu murni. Di surat An-Nahl ayat 66 Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisa. Ada kalimat labanan khalisa. Pada hewan ternak ada pelajaran berharga yang bisa kau ambil. Nusqikum, kami berikan kalian minuman, mimma fi butunihi, yang bersumber dari perutnya sapi, perutnya onta, perutnya kambing, perutnya hewan ternak. Mim baini farthin wa damin, kata Allah, cairan itu keluar dari kotoran dan darah. Berupa apa? Labanan khalisa,
susu murni. Sehingga orang yang merah susu itu ada di perut sapi, di perut onta, ada di perut kambing. Ketika susu itu diperah, susu itu tidak bercampur darah, tidak bercampur kotoran. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan susu itu murni, tidak bercampur dengan aneka kotoran. Sa'igan lisyaribin, dan memuaskan orang yang minum. Makanya susu murni bisa dijadikan sebagai obat. Dan Anda bisa lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dan Allah sebut labanan khalisan sa'igan lisyaribin, susu murni yang memuaskan orang yang minum. Sa'ir, sehingga bisa membuat nyaman, organ pencernaannya bagus dan seterusnya. Makanya salah satu di antara pengobatan yang bisa dilakukan adalah ketika Anda mulai lemes atau kurang sehat, minum susu murni, jangan dicampur apapun, susu murni. Direbus boleh enggak Pak? Direbus enggak apa-apa, tapi yang murni ya, sehingga tidak dicampuri campuran A, B, C. Karena susu murni ini salah satu di antara minuman yang dikatakan oleh Allah sebagai sa'igan lisyaribin. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dari kata khalis yang artinya murni, disitulah muncul kata ikhlas. Maka ikhlas artinya memurnikan. Memurnikan. Dari kata akhlasa, yukhlisu. Akhlasa, yukhlisu. Ikhlasan yang artinya memurnikan. Sehingga orang yang ikhlas adalah orang yang memurnikan. Baik, selanjutnya. Wa qad amarallahu bil ikhlas. Dan Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Di beberapa ayat, misalnya dalam firman Allah di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahu, dengan mengikhlaskan untuk Allah, ad-dina, ad-din di sini artinya amalan. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amalan. Amalan itu disebut ad-din, sebagaimana balasan disebut ad-din. Maliki yaumiddin, Raja hari pembalasan. Sehingga amalan dan balasan itu bahasa Arabnya sama, ad-din. Maka ada ungkapan kama tadinu tudanu. Ad-din artinya amalan. Bisa juga maknanya balasan. Sehingga ini termasuk di antara kata yang memiliki dua arti yang berpasangan. Ad-din bisa maknanya amalan, bisa juga balasan dari amalan. Maka ada ungkapan kama tadinu tudanu. Sebagaimana kau beramal, tudanu, kau akan dibalas. Sebagaimana kau beramal, kau akan dibalas. Kama tadinu tudan. Selanjutnya, hunafa bimakna ma'ilin, condong. Maksudnya condong adalah condong kepada tauhid. Sehingga tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk memurnikan amal dan punya semangat tauhid. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, hanya untuk Allah ad-dinul khalis, amalan yang murni. Sehingga Allah enggak terima amal yang tidak murni. Hanya untuk Allah amalan yang murni. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi baik,
Semua orang pasti akan ketemu Allah. Maka yarju liqa'a rabbih, berharap ketemu Allah, bukan sebatas ketemu, tapi ketemu dalam keadaan dia diberi balasan yang baik oleh Allah. Itulah orang yang punya harapan ketika ketemu Allah. Siapa yang berharap untuk ketemu Allah, falya'mal amalan salihah, hendaknya dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya ahadan, dengan seorang pun. Dan tadi sudah kita sebutkan, di sini ada motivasi untuk mentauhidkan Allah atau untuk ikhlas ketika beramal, yaitu larangan untuk berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu. Ya Rasulullah, bagaimana keterangan Anda tentang orang yang berperang tapi tujuannya adalah yaltamisul ajra, untuk mencari pahala, wadh-dhikra, dan mencari pujian, ma lahu, apa yang akan dia dapatkan? Kalau ada orang yang perang tujuannya untuk nyari pahala sekaligus nyari pujian masyarakat, kira-kira dia dapat apa? Karena kita tahu ya, yang namanya jihad itu berat. Sehingga orang berangkat jihad, salah satu di antara ujian terbesarnya adalah mendapatkan pujian. Pahlawan. Dia seorang pahlawan. Dan gak semua orang bisa selamat hatinya dari pujian semacam ini. Dia disebut sebagai pemberani, dia disebut sebagai pejuang, disebut pahlawan, orang hebat, berjasa bagi umat. Nah, sangat rentan orang ketika berjihad, dia mengalami situasi seperti itu. Sehingga ketika dia mengalami situasi seperti itu, dia merasa dirinya berjasa bagi masyarakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, dia enggak dapat apa-apa. La syai'a lahu, dia enggak dapat apa-apa. Fa'adaha thalatha marratin, sahabat ini pun mengulanginya sebanyak 3 kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan, jawaban sama. La syai'a lahu, dia enggak dapat apa-apa. Jihad di jalan Allah, ingin dapat pahala plus dapat pujian, enggak dapat apa-apa. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amal, Allah Ta'ala tidak menerima amal, illa ma kana lahu khalisa, kecuali yang ikhlas untuknya, wabtughiya bihi wajhuhu, dan ada semangat untuk mencari wajah Allah. Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali yang ikhlas, memiliki tujuan yang ikhlas, dan memiliki harapan besar di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ini penting ini ya. Dalil ini berkaitan dengan masalah gimana caranya agar kita berjasa kepada orang lain itu tidak sakit hati saat kita tidak dibalas. Ada orang misalnya sudah berbuat baik sama orang, sudah melakukan hal yang baik dengan tetangganya, dengan temannya, termasuk dengan komunitasnya, majelis taklimnya. Dia sudah banyak berjasa di situ. Tapi mungkin dia disingkirkan, mungkin dia disepelekan, mungkin dia tidak dihargai, perjuangan dia selama ini tidak diperhitungkan, dan aneka kondisi di mana dia tidak diberikan hak yang menurut dia itu adalah hak dia atau wewenangnya. Dulu yang pertama kali memprakarsai majelis ini saya, dulu yang ini saya, tapi sekarang saya nggak dikubris, saya nggak dipedulikan, saya nggak diperhatikan, saya dibuang, aku disingkirkan. Nah,
Rasulullah SAW menyebutkan, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin." Ada 3 hal yang jika dimiliki oleh seorang muslim, maka hatinya tidak akan menjadi hati yang benci kepada orang lain. La yughillu. Dia tidak akan benci hatinya kepada orang lain. Yang pertama adalah ikhlasul amal. Yang pertama ikhlas ketika beramal. Sehingga orang yang ikhlas, walaupun mungkin dia pernah berjasa, walaupun dia dulu pernah memiliki peran besar, tapi karena dia ikhlas, ya, tujuannya hanya murni untuk Allah. Ya sudahlah, kalau emang saya tidak dipakai lagi, kalau emang saya tidak dimanfaatkan lagi, dan seterusnya, saya tidak dipedulikan lagi, saya tak pilih mundur. Ya sudah, kalau emang harus ada pergantian pengurus, ya sudah, saya lepaskan. Dan dia tidak benci, tidak emosi dengan teman-temannya yang lain. Dia santai. Karena dia punya ikhlasul amal lillah. Dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Terus peran kamu di masa silam, ya sudah, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Dia tidak banyak komen di luar. Dia tidak bikin kisruh pengurus baru. Bagi dia santai saja, karena dia ikhlas. Yang kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin. Yang kedua adalah sikap menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan yang dimaksud di sini adalah dia selalu memberikan yang terbaik untuk para pemimpinnya. Pemicu emosi terbesar kaum muslimin adalah kecewa dengan pemimpin. Sehingga kalau dia kecewa dengan pemimpin, Masya Allah, walaupun ya bisa jadi dia sama sekali tidak mendapatkan dampak buruknya. Tapi kalau dia melihat misalnya berita-berita di media sosial itu bikin orang yang baca sakit hati, sehingga dia kecewa dengan pemimpinnya. Tapi walaupun dia kecewa, dia tidak mencaci maki di depan umum, dia tidak mengumbar aib mereka. Karena dia munasahah, dia berikan yang terbaik untuk pemimpinnya. Ya, saya kecewa dengan pemimpin saya, tapi saya tidak mendapatkan dampak buruk langsung dari kebijakannya. Sehingga hidup saya tetap baik, pendapatan saya tetap lancar, dan seterusnya. Walaupun ada sisi saya tidak suka dengan kebijakannya, tapi dia tidak mengumbar, tidak emosi, dan seterusnya. Berarti tidak ada kebencian hatinya. Hatinya tidak ada sifat ghil, karena dia selalu memberikan yang terbaik bagi pemimpinnya. Waluzumu jama'atihim. Dan yang ketiga adalah selalu komitmen dengan jamaah. Komitmen dengan jamaah gimana? Dia tidak membuat kelompok baru, dia tidak membuat sekte yang baru, grup yang baru, sehingga dia tetap menjaga kesatuan jamaah. Ya, ada banyak misalnya majelis taklim ini pecah. Gara-garanya apa? Pengurus lama dilengsarkan, terus membuat pengurus baru, lalu membuat majelis taklim baru, sehingga ini pecah jadi majelis taklim lagi, ini pecah lagi, pecah-pecah. Yang awalnya dari satu majelis taklim. Dia nggak kayak gitu. Kalaupun dia tidak lagi dijadikan pengurus di majelis taklim pertama, dia tidak kemudian memanas-manasi orang untuk membuat majelis taklim tandingannya. Bagi dia, ya sudah, saya tetap jaga persatuan. Mereka yang bertahan ini tetap akur, damai, saya ikut di situ, walaupun saya tidak di depan. Baik, seperti itulah hati seorang muslim yang kata Nabi SAW, jika 3 hal ini ada pada dirinya, berarti hatinya tidak punya kebencian kepada muslim yang lain. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami Allah ghillan, adanya kebencian lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Di antara ujian orang yang melakukan amal sosial, ya, amal sosial ini lebih sensitif
untuk riya, lebih sensitif untuk nyari pujian. Ya. Godaannya adalah godaan pujian. Sehingga ketika dia tidak dipuji, bahkan tidak dihargai, muncul emosi. Maka Nabi SAW ingatkan, hanya orang yang melakukan amal sosial yang ikhlas, yang dia tidak emosi. Sehingga bagi orang itu, saya mau dikucilkan, mau gak dipakai, mau gak disapa, mau apa, saya gak peduli. Bagi saya, yang saya cari adalah ridha Allah, balasan dari Allah, bukan pujian masyarakat. Maka saat orang beramal sosial, disarankan ikhlas. Sebisa mungkin ikhlas. Yang kedua, berikan yang terbaik bagi pemimpin. Baik kamu diberi jabatan maupun tidak diberi jabatan, berikan yang terbaik bagi pemimpin. Munasahatul muslimin, munasahatu a'immatil muslimin. Dia berusaha untuk memberikan nasihat, maksudnya memberikan yang terbaik untuk pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga adalah komitmen dengan jamaah. Komitmen dengan jamaah. Nah, kalau orang bisa melakukan tiga ini, maka dia tidak memiliki sifat ghil dalam hatinya. Yang kita berlindung kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami ya Allah ada penyakit ghil bagi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan. Wal ma'na anna hadhihi tsalatsa. Maksudnya bahwasanya tiga hal ini adalah tastaslihu bihal qulub, akan memperbaiki kondisi hati. Faman takhallaqa biha, siapa yang menghiasi dirinya dengan akhlak tiga hal ini, tahura qalbuhu, hatinya akan menjadi bersih. Minal khiyanah wad daghal wasyarr, dari penyakit khianat, penyakit daghal. Apa penyakit daghal? Itu di footnote ada ya. As-sifat as-sayyi'ah, sifat-sifat yang buruk. Wasyarr, dan aneka keburukan yang lainnya. Tercampur dalam dirinya sifat ghil. Sifat ghil itu keinginan untuk berbuat jahat sama orang, emosi sama orang, pengen mendolimi orang, mengkhianati orang, dan seterusnya. Itu semuanya sifat ghil. Wala yatakhallasul abdu minasyaitan, dan seorang hamba tidak akan bisa lepas dari gangguan setan illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hamba di antara hambamu ya Allah, al-mukhlasin, yang pilihan. Kita menuju surat Al-Hijr ayat 40. Di situ ada sumpahnya iblis untuk mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika iblis diusir oleh Allah di ayat sebelumnya, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluar kau darinya, terkutuk kau. Fa innaka rajim, sesungguhnya kau terkutuk. Rajim artinya marjum, yang terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kau akan mendapatkan laknat sampai kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis mengatakan, ya Allah, berikan aku waktu tunda, jangan matikan aku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ya, pertanyaannya adalah, apakah permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Silakan dijawab di kolom chat. Apakah permintaan iblis, dia minta kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hari kebangkitan, dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Silakan dijawab di kolom chat.
Dikabulkan atau tidak? Baik, teman-teman yang nonton di YouTube juga bisa memberikan jawaban melalui komen. Apakah permohonan iblis ini dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Ada yang jawaban? Belum ada yang jawaban. Belum ada yang ngasih jawaban. Dikabulkan. Permintaan iblis ini dikabulkan ataukah tidak? Jawabannya tidak dikabulkan. Duh, kok bisa, Pak? Kan dia gak mati-mati. Iya benar, dia gak mati-mati. Iblis itu minta agar tidak dimatikan sampai hari kebangkitan. Nah, kalau tidak mati-mati sampai hari kebangkitan, berarti kesalamannya gak mati. Sebab hamba itu pasti nanti akan mati. Binasa semuanya. Lalu setelah itu dibangkitkan. Nah, iblis itu minta gak mati-mati, saat semua orang mati, dia gak mati. Saat semua makhluk mati, sampai para malaikat mati, iblis gak mati. Kemudian ketika hari kebangkitan, dia lanjut bangkit. Sehingga kan gak mati-mati. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala fa innaka minal mundharin. Allah mengatakan, kau akan diberi waktu tunda ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas waktu tertentu. Sehingga iblis tidak diberi waktu tunda sampai hari kebangkitan, tapi sampai batas waktu tertentu. Qala, di saat itulah dia langsung bersumpah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Allah, disebabkan kau telah ngecap diriku sebagai makhluk yang selamanya dilaknat, la uzayyinanna lahum, akan aku goda mereka fil ardi, di muka bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu di antara mereka yang mukhlasin. Mukhlasin di sini artinya pilihan. Di situ ada mukhlasin, ada mukhlisin. Mukhlasin, ada mukhlisin. Sama atau beda? Kalau mukhlasin artinya hamba pilihan. Mukhlisin artinya orang yang ikhlas. Nah, yang dikatakan dalam ayat ini bahwasanya iblis tidak akan mampu menggoda para hamba Allah yang mukhlasin. Itu yang pilihan atau yang ikhlas? Jawabannya adalah siapa yang ikhlas akan jadi orang pilihan. Sehingga perjuangan hati yang ikhlas, nanti orang itu akan dipilih oleh Allah Ta'ala. Baik. Karena itu penulis menyimpulkan, wala yatakhallasul abdu minasyaitan. Seorang hamba tidak akan bisa menghindar dari gangguan setan illa bil ikhlas, kecuali dengan bekal ikhlas. Maka orang yang punya bekal ikhlas, punya semangat ikhlas, dialah manusia yang nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi manusia pilihan yang dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Wa yurwa anna ahadas salihin, diriwayatkan bahwasanya ada salah satu orang saleh yang dia pernah berpesan kepada dirinya sendiri, akhlisi, jadilah kamu wahai jiwaku, jadilah kamu jiwa yang ikhlas, tatakhallasi, agar kau jadi pilihan, wa kullu hadzin min hududid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi qalbu qalla am kathur idza tatarraqa ilal amali taqdiru bihi safwahu wa zala bihi ikhlasuhu. Dan semua jatah dunia yang menyenangkan jiwa, yang menjadi dorongan bagi hati, baik sedikit maupun banyak, apabila mencampuri amal, maka akan menodai kemurnian amal tersebut dan hilanglah ikhlasnya. Wal insanu murattabatun fi khududihi munghamisun fi syahwatihi. Sementara manusia
selalu menginginkan jatah pribadinya, tenggelam dalam syahwatnya. Qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi. Sedikit sekali ketika seseorang melakukan perbuatan tertentu atau ibadah tertentu selamat dari khududin wa agradin ajilah, selamat dari keinginan dan harapan yang duniawi. Ajilah maksudnya duniawi. Min hadhil ajnas, dengan berbagai macam ragamnya. Falidzalika qila, karena itu ada yang mengatakan, tuba liman sahhat lahu khutwatun walam tuba liman sahhat lahu khutwatun walam yurid biha illa wajhallah. Kebahagiaan bagi orang yang langkahnya benar, kebahagiaan bagi orang yang satu langkahnya benar dan dia tidak punya keinginan kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Baik, disitulah beratnya ikhlas, sehingga hampir semua amal yang kita lakukan tidak pernah lepas dari yang namanya harapan-harapan duniawi. Wallahu a'lam. Baik, di sini masih cukup panjang berkaitan dengan masalah ikhlas. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa menggali lebih banyak. Dan walhamdulillah, kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, ya, saya punya versi cetaknya. Bahasa yang digunakan oleh penulis lebih padat dengan dalil dan keterangan-keterangan riwayat, sehingga membuat kita lebih nyaman insyaAllah untuk membacanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang banyak darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya, seseorang berbuat sesuatu dengan ikhlas dan perbuatannya itu sesuai dengan sunnah, tetapi dia tidak mengetahui kalau sebenarnya yang diperbuat itu sesuai sunnah Ustaz. Apakah status perbuatan orang ini mendapat pahala ya Ustaz? Atau hanya bentuk perbuatan sia-sia tanpa dihitung sebagai amalan berbalas pahala? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Apabila ada seorang beramal dengan ikhlas, kalau ikhlas insya Allah semua orang tahu, sehingga dia ngerti beramal itu harus murni untuk Allah. Orang awam sekalipun bisa beramal murni untuk Allah karena kekuatan hatinya yang baik misalnya, sehingga dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tapi dia murni ingin mendapatkan balasan dari Allah. Baik, bagaimana kalau ada orang yang ikhlas kemudian melakukan aktivitas A atau aktivitas B yang itu sesuai sunnah, tapi dia nggak tahu kalau itu sesuai sunnah? Aktivitas ini ada dua kemungkinan. Pertama, aktivitas ibadah. Yang kedua, aktivitas non-ibadah. Untuk aktivitas ibadah seperti sholat atau puasa atau zikir atau yang lainnya, kemudian dia beramal, tapi dia nggak tahu kalau ternyata sholat yang dia kerjakan ini sudah sesuai sunnah. Apakah dia mendapatkan pahala mengikuti sunnah? Tergantung dari pemahaman dia terhadap amal itu seperti apa. Kalau dia melakukan amalan itu dengan keyakinan, apa yang saya lakukan ini sesuai yang diajarkan oleh guru saya, Pak Ustadz, Pak Kiai, dan kiai saya, guru saya ini komitmen dengan ajaran Nabi SAW, maka insya Allah yang beliau lakukan masuk kategori beramal sesuai sunnah, walaupun tidak mendengar langsung hadisnya, karena beliau mungkin tidak punya kemampuan seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah senior, kecintaan beliau terhadap tokoh tertentu yang sesuai sunnah itu besar, sehingga sampai amaliyahnya niru beliau. Sehingga misalnya tiru-tiru si A, ya, si A ini adalah seorang guru agama
di sebuah pelosok desa. Ini orang kampung yang nggak ngerti dalil itu apa, dia nggak ngerti, nggak baca hadis, nggak bisa baca hadis dia. Ya cuma ngertinya fulan ini seorang guru agama, guru TPA misalnya, dan beliau orangnya baik. Cuman ikut itu aja. Insya Allah dapat pahala. Karena beliau yakin bahwasanya fulan ini ikut kebenaran. Sehingga keyakinan bahwasanya si fulan ini ikut kebenaran itulah yang mendorong dia ikut fulan. Yang kedua, jika dia lakukan itu hanya ikut-ikutan gerakan orang lain. Misalnya, ya umumnya di situ kayak gini. Sehingga dia hanya ikut-ikutan masyarakat. Saya tidak punya pilihan yang lain selain ikut ini. Sehingga misalnya ada seorang muslim yang terlahir di lingkungan yang sudah sesuai sunnah. Atau misalnya bapak-bapak ya dari kampung main ke Jogja di rumah anaknya. Nah, rumah anaknya masjidnya itu masjid yang mayoritas kawan-kawan yang belajar sunnah. Sehingga orang ini memperhatikan, Masya Allah, kalau duduk seperti itu, duduk iftirash kayak gini, duduk tawaruk kayak gini, ketika isyarat jari seperti itu, takbir seperti itu, dia ikuti. Hanya mengikuti itu semua. Apakah ini bisa disebut mengikuti sunnah? Wallahu alam. Ini mungkin berbeda dengan yang pertama, karena yang bersangkutan ini hanya ikut-ikutan apa yang ada di masyarakat, mayoritas. Sehingga orang ini kalau pindah ke tempat yang lain, ternyata mayoritasnya beda lagi, mungkin cara sholatnya beda lagi. Jadi komitmen dia bukan komitmen pada sosok yang mengikuti kebenaran, tapi lebih kepada yang saya temui kayak gini. Dia kalau pindah ke tempat yang lain, nemu yang beda, nanti mungkin beliau akan berubah. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau enggak caranya ustadz itu, saya belum yakin. Makanya dia selalu berusaha mengikuti bagaimana cara ustadz itu ketika beramal. Dan dia yakini ustadz ini mengikuti sunnah. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan amalan non-ibadah. Seperti memakai baju, kemudian pakai sandal, pakai celana. Kita diajarkan kanan dulu sebelum yang kiri. Ya, diajarkan kanan dulu sebelum yang kiri. Nah, saat kita diajarkan kanan dulu sebelum yang kiri, yang jadi pertanyaan adalah saat kita melakukan itu tanpa mengetahui kalau itu ternyata sesuai sunnah, dapat pahala atau tidak? Jadi misalnya dari kecil saya biasa pakai baju ya kanan dulu. Sehingga kenapa pakai baju kanan dulu? Ya itu kebiasaan saya dari kecil. Kenapa pakai sandal kanan dulu? Kebiasaan dari kecil. Kenapa masuk toilet kaki kiri dulu? Kebiasaan dari kecil. Tidak ada perasaan itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kayak gini gak ada nilai pahalanya. Sehingga hanya kebiasaan biasa, tapi tidak ada nilai pahalanya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya nggih Ustadz, bahwa ibadah yang awalnya itu dipaksakan, kemudian menjadi kebiasaan, termasuk kategori ikhlas atau tidak nggih Ustadz? Jazakumullah khairan. Setelah mengalami perubahan, insya Allah yang bersangkutan nanti bisa belajar untuk ikhlas. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang fenomena orang yang masuk surga dengan dirantai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bukakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ajiballahu min qaumin yadkhulul jannata fis salasil. Allah terheran dengan orang yang masuk surga dengan cara dirantai. Masuk surga dengan cara dirantai maksudnya gimana, Pak? Penjelasannya adalah kaum muslimin menaklukkan daerah non-muslim. Lalu mereka kalah. Kemudian daerah non-muslim ini jadi tawanan. Sehingga anak-anak kecil yang remaja yang dijadikan sebagai tawanan. Nah, saat mereka jadi tawanan,
mereka belajar Islam. Lama-kelamaan kemudian masuk Islam. Setelah itu mereka karena awal mula masuk Islam mungkin masih perlu banyak belajar. Akhirnya jadi orang baik. Dia masuk surga. Itu yang dimaksud dengan orang yang masuk surga dengan dirantai. Sehingga posisi orang ini awalnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, orang musyrik, orang kafir, tapi dipaksa untuk masuk Islam. Dalam hadis yang lain, istadhakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqala, lalu beliau mengatakan, ajibtu li aqwamin, aku terheran dengan adanya orang yuqaduna ilal jannati fis salasil, yang mereka diseret menuju surga dengan rantai, wahum karihun, dalam keadaan mereka enggak suka. Ya, ketika dia diserang oleh kaum muslimin dia enggak suka. Sampai terjadilah peperangan, kontak senjata, ada banyak yang mati dan ada yang ditawan dan seterusnya. Lalu mereka belajar tentang bagaimana cara jadi muslim yang baik sampai akhirnya mereka berubah. Seperti itu kondisi ada orang yang beramal tapi dipaksa. Masuk Islam tapi dipaksa. Sholat dipaksa, ngaji dipaksa. Lama-lama terbiasa. Nah, apakah ada unsur ikhlas di situ? Insya Allah masih ada unsur ikhlas. Karena yang bersangkutan terbiasa. Sehingga sudah menjadi aktivitas harian, bahkan bisa jadi ketika dia sudah maksimal sebagai muslim, dia jadi orang baik. Seperti para ulama yang dulunya adalah mantan budak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, sekarang banyak orang yang bersedekah itu melalui media sosial Ustadz, dan seringkali dibagikan kepada publik agar menjadi motivasi bagi orang lain. Tetapi di sisi lain ada kekhawatiran bahwa hal tersebut itu termasuk kategori riya Ustadz. Bagaimana membedakan batas antara niat berbagi untuk inspirasi atau niat pamer dalam sedekah agar tetap sedekah kita diterima oleh Allah Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Dalam Al-Quran Allah membolehkan sedekah dengan rahasia, dan itu lebih baik. Dan Allah juga membolehkan sedekah dengan terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi. Nah, in tubdus sadaqati fani'immahi. Coba ini dia. Di surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. In tubdu, kalau kalian tampakkan as-sadaqat, sedekah, fani'immahi, itu hal yang baik. Wa in tukhfuha, dan kalau kalian rahasiakan, kalian sembunyikan, wa tu'tuha al-fuqara, dan kalian berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sedekah ketika diberikan rahasia kepada orang miskin, orang fakir, yang menerima itu tidak merasa malu. Sehingga Allah sebutkan di sini, kalau kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir. Kenapa disebut orang fakir? Disebut sasaran. Karena dia akan merasa tidak malu kalau sedekah itu dirahasiakan. Lain halnya kalau Anda kasih di tempat umum, dilihat banyak orang. Sehingga fulan panggil, si A, di depan banyak orang. Ini sedekah untuk kamu. Dilihat banyak orang, mungkin nerimanya itu akan merasa malu. Makanya berikan pemberian kepada orang lain secara rahasia, itu akan memberikan rasa aman bagi hati mereka, sehingga kehormatan mereka tetap terjaga. Apalagi mohon maaf untuk orang yang untuk orang yang dia terbiasa menjaga diri dari meminta-minta dan seterusnya.
Maka untuk yang seperti ini, jika Anda memberi, sebaiknya Anda rahasiakan. Taib. Tapi kalau terang-terangan gimana Pak? Misalnya di-share di medsos dan seterusnya, kegiatan-kegiatan filantropi sosial. Boleh. Nah, masalah ikhlas dan tidak kembali ke hati masing-masing. Karena ada banyak motivasi yang dimiliki oleh orang. Bisa jadi tujuannya adalah dalam rangka pamer, bisa jadi tujuannya dalam rangka memotivasi orang, dan Allah tahu hati kita masing-masing. Tapi kalau sekiranya tidak aman, saya kayaknya belum bisa ikhlas, maka sebaiknya jangan dipamerkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu. Bagaimana dengan niat sedekah atau infak? Awalnya ikhlas karena Allah Ustadz. Seperti misalnya ada pembangunan masjid yang dalam proposalnya itu sebelumnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai sunnah Ustadz. Kemudian pada saat beberapa waktu kemudian pergantian pengurus DKM, maka masjid itu tidak sesuai sunnah lagi Ustadz dan banyak melakukan amalan bid'ah. Atau membantu kepada seseorang tetapi orang tersebut berbohong bahwa dia sebenarnya tidak fakir Ustadz. Apakah sedekah atau niat infak tersebut kita tetap dapatkan pahala Ustadz, ataukah kita tetap mendapatkan dosa Ustadz karena pada akhirnya tidak sesuai sunnah atau orang tersebut berbohong Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Di sini ada satu riwayatnya yang di mana Nabi SAW pernah menceritakan orang yang keliru dalam memberikan zakat karena tidak sengaja. Hadisnya cukup panjang. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ada orang yang, ini Nabi SAW cerita tentang orang masa silam. Jadi dia ngasih zakat itu kepada 3 orang. 1 orang kaya, 2 pelacur, yang ketiga pencuri. Dan 3-tiganya ini tidak berhak untuk menerima zakat. Tapi orang ini tidak tahu. Dan setiap kali dia ngasih harta tersebut dalam keadaan dia nggak tahu, sempat ribut di masyarakat. Jadi dia pernah ngasih kepada orang kaya. Akhirnya viral. Masa orang kaya kok dikasih zakat padahal dia mampu? Viral. Nah, dia baru tahu setelah dia ngasih. Setelah itu dia mengatakan, Allahumma wa zakati, ya Allah, ini zakatku. Dan aku tidak tahu kalau dia ternyata adalah orang kaya. Akhirnya dia ngasih zakat lagi, diberikan kepada orang pelacur, wanita pezina. Jadi viral di masyarakat, masa wanita pezina kok dizakati? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah zakatku, seperti itu. Kemudian dia sedih, ya. Kemudian yang ketiga dia kasihkan kepada pencuri tadi. Viral juga. Oh, sudah tahu dia itu pencuri kok masa dikasih zakat. Akhirnya jadi berita viral. Dan dia sedih, kemudian dia berdoa kepada Allah. Nah, setelah dia berdoa kepada Allah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan 3 orang tadi berubah. Yang kaya termotivasi untuk zakat. Si pelacur tadi termotivasi untuk tobat. Pencurinya termotivasi untuk berhenti. Akhirnya mereka berubah dengan zakat 1 orang ini. Nah, kemudian ini jadi dalil bahwa kalaupun Anda menderma untuk sebuah masjid, infak untuk masjid dan seterusnya, ternyata masjid itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, amal Anda tidak hilang. Allah Subhanahu wa taala zat yang pandai berterima kasih. Dia punya nama Asy-Syakur, dia punya nama Asy-Syakir. Jika awalnya kita berderma, kita berinfak untuk tujuan dan semangat kebaikan, tapi setelah itu ternyata yang bersangkutan tidak amanah atau disalahgunakan, Anda tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan ibadah sunnah agar Allah mencintainya, tetapi dengan harapan, dengan begitu doa-doanya dikabulkan, Ustadz. Apakah hal tersebut termasuk ikhlas atau tidak, nggih Ustadz? Jazakumullah khairan. Coba diulang. Tadi agak terganggu lah. Baik, Ustadz. Bagaimana jika seseorang melakukan ibadah sunnah agar Allah mencintainya, Ustadz, tetapi dengan harapan, dengan begitu doa-doanya dikabulkan, Ustadz. Apakah itu termasuk ikhlas atau tidak? Nggih, jazakumullah khairan. Nah, itu termasuk ikhlas. Sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Mencari wasilah kepada Allah Ta'ala adalah dengan melakukan amal saleh agar kita dekat dengan Allah. Wasilah di situ kedekatan dengannya, at-taqarrubu ilaihi. Maka tidak salah ketika orang ingin dekat dengan Allah, lalu dia banyak beribadah, beramal saleh, agar nanti dia bisa semakin dekat dengan Allah sehingga doa-doanya lebih diijabahi. Dan itu bukan sesuatu yang tidak ikhlas ya. Tapi dengan doanya tadi nanti dia minta dunia, dan kalau sudah bicara doa, orang minta apapun selama bukan maksiat silahkan. Selama bukan maksiat atau memutus silaturahmi. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, ma min muslimin yad'u bida'awatin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin. Apabila seorang muslim dia berdoa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan menjadi salah satu di antara 3 hal. Allah kabulkan doa itu, atau Allah palingkan dia dari mara bahaya yang senilai dengan doa itu, atau Allah simpan di akhirat. Sehingga 3 hal ini tidak ada yang rugi. Kemudian para sahabat mengatakan, idzan nukthir ya Rasulullah, berarti kita perbanyak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi dalam mengabulkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Seringkali kita sudah berusaha berbuat baik, seperti misalnya membantu teman, bersedekah, atau ikut kegiatan masjid, Ustadz. Tetapi seringkali kita tanpa sadar muncul rasa ingin dilihat orang lain atau ingin dipuji, Ustadz. Bagaimana sebenarnya bahwa tanda amal yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Ikhlas itu pada asalnya adalah amal hati. Sehingga yang paling tahu adalah Allah sebagai zat yang menilai amal hamba dan hamba itu sendiri. Maka orang lain tidak bisa menilai, kecuali kalau ada indikator kuat, dia pamer, dia flexing. Tapi pada asalnya ikhlas itu amal batin. Karena itu kalau Anda bertanya, apa indikasinya kalau amal kita ini ikhlas? Ya, kira-kira menurut Anda, waktu Anda beramal tadi, semangat batin Anda kayak apa? Ya, ada keinginan besar untuk dilihat orang, ada keinginan besar untuk dipuji orang. Sehingga selesai kita beramal, kita sampai cari-cari komentar. Coba ada nggak tadi yang sempat memfoto saya ya, lalu di-share di grup WA atau di-share di medsos. Terus kita cari komentarnya, ada nggak yang ngasih komentar apa tentang saya. Sampai kita cari-cari seperti itu. Sehingga pada waktu kita beramal kok sempat ada yang moto, nah, kita senang tuh, wah ada yang moto. Mudah-mudahan nggak cuma disimpan di HP-nya, mudah-mudahan ditaruh di grup WA, mudah-mudahan ditunjukkan ke orang lain. Ada harapan itu. Dan benar ditaruh di grup WA. Terus kita nonton, ada nggak komen atau yang ngasih tanda love, ada yang ngasih tanda jempol atau apa? Kok nggak ada ya? Dilihat lagi, pagi dilihat, siang dilihat, sore dilihat, malam dilihat, besok pagi dilihatin lagi. Kok nggak ada apa-apa? Mungkin ada sedikit rasa kecewa pada dirinya, kenapa temannya tidak ngasih pujian untuknya. Baik, Anda barangkali tidak lebih besar godaannya dibandingkan mereka yang bicara di depan.
sehingga yang nongol di YouTube, yang nongol di medsos, ada banyak komen di situ. Ustadznya A, ustadznya B, ustadznya, Masya Allah. Itu kadang ada hasrat misalnya untuk lihat komen, ada hasrat untuk lihat seperti apa kata orang tentang saya, seperti apa kata mereka tentang saya. Jadinya nuansa seperti itu bagian dari syahwat hati, karena kita senang dipuji. Maka kadang muncul perasaan seperti itu. Kalau nggak dilawan, bertahan. Sehingga kita bisa sarankan, saat Anda melakukan amalan-amalan, barangkali timbul tenggelam perasaan seperti itu, pilihannya apa? Dilawan. Dilawan dengan cara apa, Pak? Ya, jangan dipertahankan keinginan untuk itu. Sehingga kita tanamkan dalam hati kita, semua pujian manusia, pujian makhluk tidak memberikan pengaruh apapun. Tidak memberikan pengaruh apapun, tidak menambah amal saya, tidak menambah pahala saya, juga tidak mengurangi dosa saya. Nah, ketika Anda punya keyakinan seperti itu, maka Anda tidak akan mengejar pujian tadi. Percuma saja saya dipuji juga nggak nambah pahala. Saya dipuji juga dosa saya nggak ada yang hilang. Mereka tidak tahu seperti apa saya di belakang. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak akan merasa ujub dan tidak merasa bangga dengan amal kita, lalu berharap menuai pujian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari dosa syirik yang pernah dilakukan di masa lalu Ustadz? Apakah dosa syirik itu akan terhapus nggih Ustadz? Jazakumullah khairan. Semua dosa baik besar kecil termasuk syirik akan terhapus jika yang bersangkutan bertaubat kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa, dia seperti tidak punya dosa. Sehingga ketika kita pernah merasa berbuat syirik, dulu pernah main kedukun, dulu pernah mainan jimat, dulu pernah A, pernah B. Sekarang alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah, senang dengan kajian yang bertema tauhid, bertema akidah, bertema amalan sunnah dan seterusnya. Karena nggak semua orang senang dengan yang kayak gini. Ada orang yang kadang komentar, materinya cuma itu aja, nggak keluar dari tauhid. Nah, bosan dia. Tapi ada yang saya menikmati kajian tauhid, saya bisa nyaman dengan itu. Lalu kita ingin bertobat kepada Allah. Saat bertobat, mohon ampun kepada Allah. Apakah dosa kita akan diampuni? Insya Allah dosa kita akan diampuni jika tobat kita serius. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita merasa lelah dalam memperjuangkan suatu amal, itu menunjukkan bahwa amalan itu tidak ikhlas Ustadz? Jazakumullah khairan. Bukan jaminan. Karena kelelahan ketika beramal itu manusiawi. Sehingga saat Anda capek, sebab misalnya Anda harus keluar tenaga banyak dan seterusnya, lalu capek, itu manusiawi. Karena itu ketika seseorang melakukan amal berat seperti umroh, capek ya, haji itu capek, kemudian qiyamul lail itu capek, dia lelah, tapi dia tetap menikmati, dia beramal. Apa yang dia lakukan hakikatnya apa? Dia capek karena mengeluarkan tenaga banyak. Apakah itu indikator tidak ikhlas? Ya bisa jadi dia ikhlas, tapi dia capek karena badannya butuh untuk istirahat. Sehingga insya Allah tidak masalah, justru disitulah ujian capek bagi dia. Apakah ketika dia capek dia emosi, ataukah dia capek dia berharap pahala dari Allah? Kalau dia capek dia berharap pahala dari Allah, semoga ini indikator bahwasanya yang bersangkutan tidak punya emosi dengan amalnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Bagaimana tentang hadis yang kita tidak diperbolehkan berkumpul dan makan-makan di rumah duka? Bagaimana jika ketika kita takziah di situ disuguhin makanan Ustadz? Misalnya kita dari luar kota kemudian disuguhin makan Ustadz. Apakah pentakziah tersebut boleh memakannya? Jazakumullah khairan Ustadz. Ada dua hal yang perlu dibedakan. Datang bertamu, datang bertakziah. Ini beda ya. Datang bertamu itu datang dengan kebahagiaan. Maka disyariatkan bahwa hadiah dan memberi hadiah. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk menghormati tamu, memuliakan tamu jika yang datang ini adalah orang bertamu. Sampai beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Yang kedua, datang bertakziah. Dia datang karena latar belakang duka. Sehingga dia datang ke situ karena melayat, karena yang bersangkutan berduka. Untuk yang seperti ini, maka yang datang membawa tali asih, hadiah, membawa apapun yang bisa dia berikan kepada orang yang sedang mendapatkan musibah. Karena itu bukan yang orang rumah ngasih suguhan, tapi mereka menerima bantuan. Sehingga dalam hal ini, karena semangatnya berbeda, maka kami sarankan Anda tidak makan suguhan tadi, ya, kecuali jika tuan rumah merasa kecewa. Sehingga kalau tuan rumah misalnya lihat kita kok kecewa, emosi gara-gara kita tidak makan, ya itu silakan Anda makan. Kalau dari luar kota Pak, ya berarti Anda tidak menginap di rumah itu. Anda menginap di luar, datang ke situ takziah, selesai Anda ke penginapan, nanti ketika mau pulang pamit. Sehingga Anda tidak akan ngerepoti pihak keluarga. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.